bahwa varises itu selalu berhubungan dengan quality of life, kualitas hidup. Makanya kalau kita nanganin varises, pertanyaannya adalah setelah kita lakukan penanganan, kualitas hidupnya naik nggak? Bukan, dia jadi hidupnya lebih lama atau meninggal, enggak. Halo dokter. Halo juga. Apa kabar Dokter Baik, Suhartono? baik, Ini baik, kelihatannya sulit banget dok menghubungi dokter nih. Aduh, dokter sibuk banget ya dok ya. Itu ada triknya sebetulnya. Gimana triknya dok? Boleh diceritain sedikit dok triknya? Kalau nggak ke HP saya, ke HP istri saya atau ke sopir biasanya. Tapi nanti nggak enak dok kalau misalnya ke orang lain gitu kan. Dok, sebelum kita belajar atau sharing lebih jauh lagi, kita sapa dulu sahabat Premier kita ya. Oke. Halo sahabat Premier, Halo. kembali lagi. Ya, di sini ada Dokter Suhartono. Nanti kita kenalan lebih dalam lagi. Kembali lagi bersama kita di podcast Premier Bintaro Channel. Hari ini atau kali ini podcast kita akan membahas mengenai varises lebih dalam lagi, begitu dok ya. Nanti akan dibahas secara tuntas oleh Dokter Suhartono. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Ini namanya Dokter Raden Suhartono, spesialis bedah vaskuler atau pembuluh darah di Rumah Sakit Premier Bintaro. Gitu dok ya, bener ya? Betul. Nggak salah aku ya? Iya. Oke dokter akhir-akhir ini sibuk apa sih dok? Rutin kita kan, saya kan selain di Rumah Sakit Premier Bintaro ini, di Premier Jatinegara juga, dan saya sebagai staf pengajar di gitu. FKUI RSCM. Oke. Nah, jadi mengabdi negaranya kita di situ. Cari makannya dalam tanda kutip di Premier, Jatinegara sama Bintaro. Jatinegara sama Bintaro ya. Rutin gitu, ya. Kalau Sabtu Minggu baru kita istirahat lah. Istirahat, iya. Oke dokter. Nah kalau tadi aku denger ya, katanya dokter suka jalan tuh ke daerah-daerah pegunungan gitu. Ada apa dok di sana dok? Ya itu sebetulnya bawaan dulu dari mahasiswa. Gitu dari ya. mahasiswa saya suka jalan naik gunung kayak gitu ya. Ya mungkin ganti suasana aja. Karena kita ketahui kan dari dulu zaman mahasiswa kita sebagai mahasiswa kedokteran kan dari dulu tuh udah terkenal. Wah udah paling sibuk deh katanya. Jadi butuh buku, jadi apa. Nah disitulah kita nyari yang sesuatu yang beda. Oke, baik. Itu sekilas ya dokter ya, mengenai dokter gitu. Tadi dokter bahas mengenai naik gunung gitu ya. Naik gunung ini kan rentan terhadap betis ya dok ya, kaki kadang besar-besar begitu kan. Nah ini juga kemungkinan bisa terjadi varises begitu dok. Untuk dokter bahas masalah naik gunung tadi. Nah dok, kita langsung masuk aja ke pembicaraan kita mengenai varises ya, kita kupas tuntas. Aku mau nanya dok, sebenarnya itu varises itu apa sih dok dari dunia kedokteran dan penyebabnya apa aja dok? Oke, jadi varises yang dikenal orang awam, pasti kalau bicara varises itu dia lihat ada pembuluh darah balik atau vena di kaki yang besar, kemudian kayak berkelok-kelok gitu. Nah, jadi kenapa dia berkelok-kelok? Karena sebetulnya selain dia membesar, dia memanjang. Oke. Karena tempatnya itu juga, makanya dia jadi berkelok. Terbatas, ngeles gitu ya dok ya? Ngeles, dia berkelok siap. gitu. Jadi selain besar, dia berkelok, dan ini dimulai dari biasanya dengan kerusakan katup. Karena memang di pembuluh darah, terutama di kaki, pembuluh darah balik, itu ada katupnya. Untuk supaya dia tidak ngalir ke bawah terus karena gravitasi kan. Jadi kalau dia naik, mau turun lagi ketahan sama katupnya. Nah pada satu titik katupnya ini bocor, sehingga dia naik, dia turun lagi, terkumpul lah di situ. Nah terkumpul itu menyebabkan dia menjadi melebar, membesar, katupnya makin rusak. Baik. Ini asal muasalnya nih. Setelah ini ternyata nggak sesimpel itu. Begitu ada darah terkumpul di situ, tekanannya makin naik, timbullah kelainan-kelainan yang lain. Sampai ujung-ujungnya timbul koreng yang susah sekali sembuhnya. Benar banget itu dokter ya. Itu. Padahal kalau kita di kedokteran nggak cuma sekedar itu. Ada di fase awalnya. Di fase awalnya itu makanya
secara klinis kita bagi mulai dari C0 sampai C6. Oh, apa aja artinya itu, ada 7 tahap tuh. Oh kan? gitu, oke. C0 ini yang kita lihat secara anatomi, secara pembuluh darahnya, itu belum ada kelainan. Tapi pasiennya sudah mulai ngeluh Udah ngerasain sakit. Pegel-pegel gitu. ini. Nah, itu tuh C0 tuh. Oke. Dibilangin. Jadi anatominya apa segala masih mulus semuanya. Tapi udah mulai dia gampang pegel ini apa saya itu C0. Makanya kita bisa sebutnya biasanya C0S. Artinya C itu klinisnya, 0-nya itu tidak ada gambaran apa-apa di kakinya, S-nya itu udah ada simptom, udah ada gejala. Udah ngerasain sakit. Udah ngerasain sakit Oke, tadi. baik. Nah, kemudian ada C1 yang kita bilang seperti kayak apa ya, cacing kecil-kecil. Secara sekali visual tuh. udah kelihatan Udah gitu kelihatan. Dok, ya. Udah mulai terlihat gitu udah ya. kelihatan. Kalau yang C2 itu yang varises secara umum dia bilang sama orang. Yang kelihatan besar-besar gitu. Dulu tuh kalau istilahnya, mohon maaf nih ya, dulu tuh waktu masih ada becak di Jakarta dulu tuh. Oh nih kakinya tukang becak nih yang banyak melengkung-melengkung begitu. Iya. Gitu. Itu C2. C2. Kalau C3 sudah mulai ada bengkak. Oke, baik. Mulai bengkak gitu. C4 sudah mulai ada perubahan warna kulit sama kerusakan lemak. Oke, baik. Kulitnya mulai kecoklatan sampai kehitaman. Nah, C5 itu ada koreng yang udah sembuh. Kalau C6 koreng yang aktif. Jadi kita bisa bayangin dari C0 sampai C6 dan itu semuanya bisa ada di dalam satu kaki. Waduh, ngeri sekali itu, Dok. Ya. Jadi satu kaki itu bisa C1, 2, 3, 4, 5, 6 ada semua gitu. Itu menggambarkan secara klinisnya. Itu adalah varises. Makanya dulu nih kalau kita bicara varises, asuransi itu nggak mau. Oh gitu. Nggak mau bayar klaimnya dulu. Karena varises dianggap, wah nih masalah estetik nih. Kecantikan gitu, Dok ya. Nggak mau. Sekarang udah secara internasional dinyatakan bahwa itu adalah suatu disease, suatu penyakit. Ya. Makanya asuransi harus Cover gitu ya. kecuali yang C1. Itu belum ya, Dok ya. Karena C1 tuh secara apa ya? Secara penyakit memang belum. Oke. Dia hanya banyak untuk estetik. Makanya kalau kita suntik, misalnya untuk menghilangkannya kan, disuntik atau di laser, pakai skin laser, asuransi nggak mau bayar. Baik, dokter. Itu asal muasalnya varises tuh kayak gitulah kurang lebih. Wih, keren banget. Itu dalam banget, Dok ya. Iya. Soalnya tadi aku ini iseng-iseng, Dok, googling gitu kan, varises berbahaya atau enggak. Dijawab Google tidak berbahaya, tapi kalau dengar cerita dokter ini bukan penyakit yang sepele gitu, Dok ya. Ini harus benar-benar tertangani gitu, Dok ya. Ya. Jadi memang kalau kita bicara varises dihubungkan dengan kematian, enggak ya, oke. Enggak ada orang mati gara-gara varises itu enggak ada. Sahabat Premier langsung lega ini, Dok. Yang ini, Dok. Tapi ini yang harus diingat. Bahwa varises itu selalu berhubungan dengan quality of life. Oke. Kualitas hidup. Makanya kalau kita nanganin varises, pertanyaannya adalah setelah kita lakukan penanganan, kualitas hidupnya naik enggak? Bukan, dia jadi hidupnya lebih lama atau meninggal, enggak. Tapi kita bicara quality of life-nya. Oke. Iya. Itu di situ. Oke, baik. Dokter, kalau kita bahas varises itu siapa sih yang lebih rentan terkena varises? Mungkin bisa kita bedakan dari segi jenis kelamin, usia, atau bahkan aktivitas sehari-harinya, profesi, misalnya dia olahragawan. Siapa, Dok, yang kira-kira yang paling rentan? Atau semua sama aja? Beda, pasti beda. Beda-beda ya? Cuman begini, kalau kita bicara pembuluh darah, biasanya kita tidak bisa bicara penyebab. Tapi kita bicara risk factor, faktor resiko. Artinya makin banyak faktor risikonya, kans untuk kenanya makin banyak. Oke, baik. Nah, untuk terkenanya. Apa tuh risk faktornya? Kalau dari gender tadi, perempuan lebih banyak. Perempuan lebih banyak. Lebih banyak, rentan ya, Dok, lebih ya? rentan. Oke, baik. Dari sudut usia, di atas 30, itu lebih banyak. Oh, saya belum, Dok. Nah, bukan wanita kan? Bukan wanita lagi ya, itu dia. Jadi kalau kita tanya, kenapa sih? Karena wanita ada unsur hormonal. Oke. Itu salah satu ya faktornya. Ya, baik. Begitu juga waktu hamil. Jadi banyak hamil, banyak anak,
makin meningkat. Waduh, mantap. Komplikasi itu dok ya. Ya, jadi resiko kita bukan bicara ini ya, resikonya. Resikonya, oke. Kalau anak 1 misalnya 1 kali atau 2 kali. Begitu anak 2 tambah lagi. Tambah resiko lagi. Tambah resiko lagi. Okay. Anak 3, anak 4 terus begitu. Ngikutin gitu ya dok. Ngikutin. Nah, jadi umur, gender tadi masalah. Kemudian pekerjaan juga berpengaruh. Artinya orang yang sering duduk aja, berdiri aja, statis, diem. Nah, ini resikonya lebih besar. Nah, itu saya dok. Nah, itu makanya ada pencegahannya. Pencegahannya kalau duduk kita harus menggerakkan kakinya supaya ada pompa dari otot. Nah, baik. Muscle pumping ini ya itu yang menyebabkan aliran balik dari kaki ke arah jantung. Jadi nggak kaku juga ya dok ya. Betul ya. Gitu. Iya, Makanya kalau kita lihat kalau teman-teman misalnya mau daftar polisi atau ABRI, salah satunya kan dicek ada varises enggak? Wah, begitu ada varises gugur nggak bisa. Karena itu tadi nanti kalau dia disuruh berdiri diem aja makin parah nih. Daripada nanti dia kenapa-napa gitu ya, biasanya langsung dicoret. Padahal sebetulnya bisa diperbaiki. Gitu loh. Iya, oke, baik dok. Itu dia sahabat Premier. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak duduk, terlalu banyak diam gitu dok ya. Berdiri diam itu harus ada pergerakan juga gitu untuk mencegah si varises tadi gitu dok ya. Oke. Dok, kalau ngomongin varises, komplikasi terburuk apa dok? Yang tadi kan C6 ya dok ya, itu udah paling buruk, berarti koreng ya. Ada lagi nggak dok selain itu? Yang paling buruk? Yang paling buruk. Itu paling buruk. Karena apa? Koreng itu bukan sembarang koreng. 1, dia susah sekali sembuh. Oke, baik. Kedua, dia mengeluarkan cairan yang artinya nanti akan berbau. Ketiga, nyerinya hebat. Oke, baik. Itu yang menyebabkan kualitas hidupnya menjadi turun. Nyerinya hebat sekali. Dia sakit, keluar cairan yang berbau, bisa bayangin kan? Iya. Sehingga ada padanannya tuh ya. Kalau orang yang dengan varises ya, kalau kita di medis bilangnya CVI, chronic venous insufficiency. Baik. Ya, jadi penyakit kronis pada vena. Pada vena. Itu padanannya kalau yang C6 itu seperti pada orang yang gagal jantung. Bisa bayangin kan, orang gagal jantung tuh gini. Dia aktivitas sedikit nyesek. Aktivitas sedikit capek. Padanannya seperti kayak begitu dari sudut kualitas hidupnya. Jadi nggak main-main sebetulnya. Kalau kita bicara kualitas hidup, quality of life. Tapi kalau kita bicara angka kematian, jelas jauh ya dok ya. Hampir nggak ada orang meninggal gara-gara varises itu nggak ada. Tapi kualitas hidup yang menurun. Kualitas hidupnya menurun. Karena memang sih ya dok yang ngaruh ke kegiatan juga. Betul. Gitu kan. Bisa bayangin kan? Kakinya sakit. Bau, keluar cairan terus. Kan dia mau kemana-mana juga. Iya, nggak enak lah. Nggak enak. Betul banget sih. Pasti nggak enak. Ngapain aja gitu. Oke. Dokter, ini ada anggapan ya dok ya? Dari kita biasa sih sahabat Premier juga mungkin tahu anggapan ini gitu. Ada anggapan bahwa kalau kita habis olahraga atau habis aktivitas apapun gitu, kaki kita lelah gitu kan. Terus kaki kita tembokin dok. Kita bikin lebih tinggi dari posisi badan, itu akan mencegah varises. Itu betul nggak sih dok? Ada betulnya juga. Ada betulnya juga. Jadi gini, kenapa sih kaki kita lelah? Itu kan pertanyaannya. Kalau kita habis exercise, habis olahraga, kenapa sih kaki kita lelah? Sebetulnya lelah itu adalah karena ada penimbunan sisa-sisa metabolisme di dalam otot. Itu yang bikin kita jadi lelah itu, rasa capek. Iya. Nah, kapan itu bisa hilang? Kalau segera juga nggak ada di kaki. Caranya apa? Ya dipaksa supaya aliran baliknya lebih cepat. Salah satunya ditinggiin. Nah, biasanya tiduran terus ketembokin gitu dok ya. Dengan gitu kan alirannya lebih cepat. Akan lebih cepat juga aliran baliknya berarti lebih. Tapi beda dengan yang varises atau yang kita bilang sebagai CVI. Dia tertahan di situ. Karena aliran baliknya terganggu. Makanya dengan ditinggikan atau dengan menggunakan stocking yang khusus itu akan merangsang aktivitas supaya si aliran balik lebih cepat. Atau dengan digerakin pelan-pelan, dipumping atau dilurusin ototnya, gitu dok. Nggak boleh lurus kaku juga. Nggak boleh ya itu ya. Karena kalau dia kaku,
kerja ototnya nggak ada sebagai pompa. Bisa bayangin kalau pompa kan harus ada kontraksi, harus ada rileks, harus ada ini, baru dia akan terjadi aliran baliknya akan lebih lancar. Jadi bukan statis dok ya? Bukan statis. Ya? Jadi makanya kan sering kan orang digerak-gerakin gini. Itu sebetulnya tujuannya adalah supaya pumping dari ototnya yang mendorong aliran baliknya lebih lancar. Prinsipnya begitu. Oke, kalau misalnya ada pasien yang misalnya varisnya sudah sampai C6 atau bahkan memang masih C0 tadi dok ya, konsul sama dokter, biasanya pengobatan apa dok yang paling pertama dokter lakukan terhadap pasien? Jadi yang paling pertama adalah perubahan gaya hidup. Wah, kembali lagi sahabat Premier, gaya hidup. Gaya hidup tadi, yang tadi biasa pakai high heel, jangan deh. Kalau mau pakai ya waktu lagi kondangan aja sebentar gitu loh. Kalau kerjanya dok yang wajib? Nah kalau itu, kerjanya, kalau kerja wajib waktu lagi jalan begitu bosnya nggak ada dilepas, ganti pakai sendal. Nah itu kan bisa kayak gitu tuh. Jadi itu gaya hidup ya. Kalau dia obes kurangin obesnya. Kalau dia banyak duduk, sewaktu duduk digerakin, usahakan untuk jalan gitu. Kalau yang banyak berdiri kerjanya gantian tumpuannya, satu di kaki, misalnya kaki kiri yang kanan dibikin rileks gitu. Cuman kan kalau polisi tentara nggak boleh, bisa dikeplak sama atasannya dia harus tegap terus dok. Nah itu makanya dia khusus beda dia. Saya dulu pernah kerjasama dengan Garuda untuk pramugarinya apa segala. Kita katakan waktu itu bahwa sebaiknya mencegah kan lebih baik mereka pakaiin destocking untuk pencegahan, sehingga lebih nyaman, lebih ini gitu loh. Itu jadi paling gampang adalah tadi gaya hidup, style dirubah. Pola hidup. Olahraga juga begitu. Olahraga yang paling baik adalah berenang. Semua otot bergerak itu. Bergerak dan tidak ada gravitasi kurang karena di air kan. Karena di air gravitasi kurang. Baik. Itu paling bagus untuk olahraga untuk aliran balik. Nah setelah itu baru kalau dia masih ada keluhan bisa dengan medikamentosa, obat-obatan yang plebotonik yang merangsang aliran balik dan penggunaan tadi kompresi stocking, medical stocking tadi itu yang basic sebelum kita mengerjakan yang lain-lain yang berhubungan dengan segala macam pembedahan tadi. Itu lebih lanjut nanti dok. Itu lebih lanjut. Yang penting yang pertama dulu nih. Yang paling penting yang itu, yang pertama. Apalagi kalau itu masih di awal-awal, hasilnya akan baik sekali. Baik sekali. Berarti memang bisa sembuh ya dok ya sebenarnya ya? Bisa. Istilahnya mungkin bukan sembuh, tapi terkontrol. Oke, baik. Sehingga kerusakannya bisa stuck atau minimal kalau dia masih berlangsung pun karena kan nggak bisa kaki tetap di bawah, dapat beban terus gitu loh. Gravitasi juga. Kalaupun akan ada kerusakannya itu landai, nggak cepet sekali kerusakannya. Iya. Itu esensinya di situ sebetulnya. Mantap banget itu dok. Wah, kupas tuntas, benar-benar tuntas gitu ya. Oke, sahabat Premier, mungkin podcast kita berakhir sampai di sini dengan Dr. Suhartono. Tapi nggak menutup kemungkinan nih sahabat Premier. Nanti ke depannya pasti Dr. Suhartono muncul lagi di podcast kita. Ya dok ya? Boleh ya dok ya? Siap. Boleh ya? Oke, sahabat Premier, terima kasih sudah bersama kami. Dengan saya Geraldo Purba dan Dr. Suhartono ada di sini. Iya, didadain netizen. Sahabat Premier. Kalau misalnya sahabat Premier merasa bahwa video kami ini bermanfaat untuk sahabat Premier dan seluruh koleganya, mohon untuk di-like, di-komen, subscribe YouTube kita, dan jangan lupa untuk di-share. Oke, sahabat Premier, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Ciao.